Gini Kak Alia, saya kan perkenalkan, saya Edwin dari Palembang Kak Alia, agama Islam. Jadi bulan-bulan ini nih saya ini bimbang Kak Alia. Ya. Nah, setelah saya menonton video Kak Edis itu, mungkin kalian tahu sama Kak Edis TV itu ya. Ya, saya teman dekat dengan beliau. Lalu? Nah, setelah saya nonton video dia, saya kan malam itu saya nonton video dia kan kalian kan. Jadi kayaknya tuh hati saya ini gimana ya bilangnya kalian. Susah juga mau jelasinnya kalian ini. Jadi kemarin kan saya sering buat status tentang Yesus, tentang ini kan, tentang apa namanya Tuhan Yesus lah di story TikTok maupun di WA kan. Kemarin banyak sempat yang nanyain apa udah pindah agama, bahkan orang tua juga kan bilang apa mau pindah agama. Yang jelas kalau untuk sekarang ini masih terombang ambing gitu loh kalian. Tapi apa yang dikatakan Bang Edis itu, saya ini gimana, saya percaya dengan apa yang dikatakan dengan Kak Edis itu. Ya, jadi untuk sekarang ini ya saya di sini kan lingkungan kan Islam semua kan kalian. Nah, saya ini pengen pengarahannya gitu gitu untuk lebih mendalami tentang ajaran Kristen gitu kalian. Ya. Jadi gini Pak, yang Bapak harus tahu, yang Edis TV lakukan itu adalah memberitahu Anda apa yang sebenarnya diajarkan oleh yang Anda yakini. Ya, benar. Tapi terlepas dari itu, Anda sudah paham memang itu ajaran yang tidak baik untuk Anda. Mengenai yang ibaratnya kan ada tuh Tuhan Yesus dicobai oleh iblis yang masalah apa batu ya, yang untuk mengubahkan jadi roti, terus yang dibumbungkan bait Allah. Nah, kan ibaratnya gimana ya? Tuhan Yesus dicobai gitu ya? Iya. Kok bisa gitu? Ya, mengapa Tuhan Yesus dicobai? Tuhan Yesus dicobai itu Tuhan mengizinkan. Dia mengizinkan iblis mencobai dirinya sendiri. Itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna di dalam inkarnasinya, di dalam inkarnasi firman yang menjadi manusia itu. Karena semua para nabi itu jatuh ke dalam dosa, tetapi Kristus itu tidak jatuh dalam dosa. Jadi ketika iblis mencobai Kristus, iblis itu berpikir bahwa mereka bisa menang atas Kristus. Mereka melihat Yesus ini sebagai pribadi yang lemah. Mereka melihat Yesus ini sebagai pribadi yang tidak berdaya. Dan iblis itu ingin menggoda Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi pada saat yang sama, iblis itu dipermalukan oleh Kristus dengan tidak mau taat kepada iblis itu. Jadi Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai dirinya, sama seperti Tuhan itu mengizinkan iblis itu menyalibkan dirinya. Tetapi di balik penyaliban itu, Tuhan Yesus sedang mengalahkan iblis itu sebenarnya. Dan Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai Yesus, tetapi pada saat yang sama Tuhan Yesus itu sedang mengalahkan iblis itu. Dengan apa Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu? Dengan ketidaktaatannya kepada iblis itu. Karena Tuhan Yesus hanya tunduk dan taat kepada Sang Bapa. Jadi ketika Kristus mengizinkan dirinya dicobai oleh iblis, ketika Kristus mengizinkan dirinya disalibkan oleh iblis, pada saat yang sama iblis itu merasa bahwa mereka menang, tapi pada saat yang sama juga Tuhan Yesus sedang mengalahkan mereka. Itulah hikmat yang dari Allah, itu hikmat dari Allah yang seperti itu. Oke Kak. Makasih ya Kak. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, shalom. Lanjut ya. Jadi memang Kristus mengizinkan dirinya dicobai agar menjadi nyata yang seperti dikatakan Galatia 4 ayat 4, agar terbukti yang dikatakan Galatia 4 ayat 4, bahwa dia takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, ia tidak mungkin takluk kepada iblis. Nah, untuk membuktikan bahwa dia memang tidak takluk kepada iblis, maka dia mengizinkan dirinya dicobai oleh iblis. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma omong doang, tapi ada penuh dengan pembuktian. Itu ya. Kita lanjut ke yang lain. Silakan Riri, selamat siang. Selamat siang. Halo. Ya, silakan, mau tanya apa? Mau tanya aja Elia, Yesaya 45 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap,
yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Berarti nasib mujur dan nasib malang asal dari Tuhan, terang dan gelap juga dari Tuhan. Padahal dari Kejadian Tuhan menjadikan terang saja. Ya. Memang ayat ini bisa kalau kita melihat cara orang Barat memandang memandang ayat Yesaya ini antar Yesaya 45:7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Nah, ini yang disebut dengan paralelisme Ibrani, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan menciptakan terang, tetapi tidak pernah menciptakan kegelapan. Nah, kalau orang Barat memahami ayat ini, seakan-akan Tuhan itu menjadi sumber sesuatu yang kontradiksi. Dia menciptakan terang, tapi pada saat yang sama dia adalah pencipta dari gelap. Kemudian seperti Tuhan tidak menciptakan dosa, tetapi kenapa ada dosa? Nah, pola pikir Barat itu memandang ini sebagai suatu hal yang kontradiksi. Tapi dalam pola pikir orang Ibrani, terang di situ, penciptaan terang dan gelap dalam Yesaya itu bukan penciptaan bukan penciptaan dalam konteks materi. Itu bukan materi terang atau materi yang gelap. Ya, itu adalah suatu ungkapan ya, kita lihat ya. Kata mereka khusus. Nah, terang dan gelap, ya, terang gelap, nasib mujur dan nasib malang itu adalah ungkapan syair Ibrani. Jadi itu untuk menegaskan bahwa semua yang ada di semesta ini itu ada di dalam perizinan Allah. Kita lihat contohnya ya, seluruh yang ada ya di Mazmur 49 ayat 2 dan 3. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Ya, jadi kalau kita memahami ini, kalau kita melihat ini, berarti Tuhan yang buat orang miskin, Tuhan orang buat kaya, Tuhan buat orang hina, Tuhan orang buat bukan. Tetapi maksudnya semua yang ada di bawah kedaulatan, semua yang ada di semesta ini itu ada di dalam kedaulatannya. Makanya dikatakan baik yang gelap, orang-orang yang gelap, orang-orang yang terang, yang di dalam Tuhan, baik orang-orang yang malang, orang-orang yang kaya, orang miskin, orang kuat, itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan yang menciptakan kegelapan, menciptakan kejahatan, enggak. Gitu. Makanya itu harus dipahami dalam sastranya orang Ibrani. Nggak bisa dipahami dalam paham Barat, karena Barat akan memandang itu sebagai ayat yang kontradiksi. Itu ya. Ya, baik Elia. Soalnya di sini tulisannya menciptakan gelap, menciptakan nasib malang, dan memang seperti kontradiksi dengan Kejadian yang Tuhan Allah menciptakan terang ya. Iya, tapi gini, terang yang di sana, terang dan gelap dan di sana itu bukan terang dan gelap dalam konteks penciptaan, karena itu konteksnya bukan tentang materi. Sedangkan terang di penciptaan itu kan tentang materi. Tetapi di sini itu bukan tentang materi, tapi sifat keadaan yang ada di bumi ini. Makanya diparalelkan dengan apa? Yang malang. Ya, dan yang lain gitu. Jadi itu bukan tentang materi seperti terang yang seperti sekarang ini, bukan. Baik Elia, terima kasih Elia, Tuhan memberkati. Oke, kita lanjut ya, Tuhan berkati. Jadi Tuhan tidak pernah sumber kegelapan, teman-teman. Oh, dia terang. Silakan Johan, selamat siang. Ya. Di sini aku pengen tanya Kak, kalau menurut firman kesakitan itu apa ya Kak? Apa? Suaramu nggak kuat. Kalau menurut firman Tuhan, hal tentang kesakitan, menderita, itu kalau menurut firman Tuhan gimana ya Kak? Kesakitan, menderita, lalu? Ya maksudnya kalau penjelasan dari firman Tuhan itu gimana ya Kak? Kan kalau di firman Tuhan kita suruh mikul salib kayak gitu kan? Ya itu gimana gitu? Iya. Melengkapi. Pikul salib artinya apa? Pikul salib itu artinya kita hidup bersama dengan Kristus, ya. Dimana di dalam hal mengikut Kristus itu kita harus meneladani Kristus dalam segala sesuatu. Kalau Kristus yang adalah Tuhan kita itu menderita di dunia ini, maka kita pun dalam mengikut Dia pun harus menderita.
Kenapa kita perlu menderita? Karena penderitaan itu mendatangkan apa? Kesengsaraan itu penderitaan dan kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan ketika kita sudah tahan uji, kita dapat mewarisi kerajaan itu. Kita lihat ayatnya dalam Roma ya. Jadi gini, penderitaan itu kita harus pandang dari perspektif banyak hal. Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga bahwa dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah. Jadi sejak semula, kamu harus pahami bahwa penderitaan itu tidak pernah diberikan oleh Allah. Penderitaan itu tercipta, penderitaan itu ada karena ego manusia. Karena kita gagal mengasihi Allah, nenek moyang kita gagal mengasihi Allah dengan memakan buah pengetahuan itu, maka ketika dia gagal mengasihi Allah, dia terpisah dari Allah. Maka keterpisahannya dari Allah inilah yang membuat dia mengalami penderitaan itu. Tadinya kita bersatu dengan Allah, bersatu dalam hidup yang kekal, bersatu dalam hidup yang kudus, bersatu dalam hidup yang menikmati semua yang Tuhan berikan di langit bumi ini. Tapi ketika manusia itu tidak meresponi kasih Allah itu dengan tidak taat kepada Allah melalui makan buah pengetahuan itu, maka manusia itu pada akhirnya apa? Manusia itu pada akhirnya menderita dan terpisah dari Allah. Tuhan, kamu harus tahu, Tuhan menciptakan kita sejak semula itu adalah agar kita menikmati kasih-Nya. Kita diciptakan bukan untuk menyembah Dia dan lain sebagainya, bukan. Kita diciptakan untuk menikmati kasih-Nya. Makanya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah menjadikan semuanya itu baik. Dan ketika semua yang baik ini telah jadi, hari keenam baru manusia diciptakan. Artinya semua yang baik ini diciptakan untuk manusia. Tetapi kalau Allah mengasihi manusia, maka kasih ini harus kekal. Agar kasih ini kekal, hubungan ini bisa kekal, maka manusia itu pun harus mengasihi Allah. Nah, bagaimana caranya manusia itu untuk mengasihi Allah? Manusia itu nggak tahu caranya mengasihi Allah. Maka Tuhan mengajari manusia itu cara untuk mengasihinya. Tuhan mengatakan, kalau kamu mau mengasihi aku, jangan makan buah pengetahuan ini. Nah, jadi larangan untuk tidak makan buah pengetahuan itu bukan untuk menguji Adam dan Hawa, tapi itu adalah caranya Allah untuk mengajari Adam dan Hawa, begini loh caramu mencintai aku, yaitu dengan mengikuti perintahku. Makanya Tuhan Yesus pernah bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Jadi Allah itu menciptakan manusia untuk kekal, bukan untuk mati. Tetapi ketika manusia itu tidak mau mengasihi Allah, maka manusia dengan Allah pun bercerai. Manusia dengan Allah pun berpisah. Dan ketika manusia yang tadinya ditopang oleh hidupnya Allah, maka ketika kita berdosa, ketika kita berpisah dari Allah, maka hidupnya kita tidak lagi ditopang oleh hidupnya Allah itu. Maka ketika kita berpisah dari Allah sang hidup itu, kita pun mulai mengalami penderitaan. Kita berjuang sendiri demi hidup. Kita melakukan semuanya demi hidup. Jadi penderitaan itu, akar penderitaan itu apa? Dosa. Akar penderitaan itu adalah dosa. Jadi semua penderitaan yang ada di bumi ini itu akibat apa? Akibat dosa. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, arti penderitaan itu menjadi berbeda. Ingat, kalau kita di dalam Kristus, arti penderitaan itu menjadi berbeda. Di luar Kristus, penderitaan itu adalah kutuk dari dosa kita. Tetapi di dalam Kristus, penderitaan itu adalah cara untuk memurnikan iman kita. Makanya dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan tadi bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus. Masalahnya begini, kalau kamu nggak sakit, dari mana kamu tahu Tuhan itu penyembuh? Kalau kamu nggak miskin, bagaimana kamu tahu Tuhan itu kaya? Kalau kamu nggak lemah, bagaimana kamu tahu Tuhan itu kuat? Kalau kamu tidak kesakitan, bagaimana kamu tahu Tuhan itu pemulih? Jadi di dalam kita, di dalam kekristenan, karena kita sudah punya Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan telah menyelesaikan hutang dosa, maka di dalam Kristus penderitaan itu menjadi makna yang baru. Makanya dalam Filipi 1 ayat 29 ya, dikatakan apa? Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan kita sebagai orang Kristen itu bukan kutukan lagi, tapi penderitaan kita sebagai orang Kristen adalah karunia. Kenapa? Karena melalui penderitaan kita lah sebagai orang Kristen, kita semakin dekat dengan Kristus itu. Makanya dikatakan, kamu ikut aku, pikul salibmu. Arti pikul salib itu apa? Kita harus hidup seperti Kristus hidup. Karena kalau orang mengikuti Yesus tapi tidak mau pikul salib, dia nggak akan dekat dengan Tuhan. Dia akan jauh dari Kristus. Gitu. Jadi
Kita di dalam Kristen kalau kita menderita, kalau kita berduka cita, Tuhan Yesus dalam Matius 5 berkata apa? Berbahagialah kamu. Kalau kita dianiaya, kalau kita dicaci, kita dihina, kita dimaki orang, kita harus berbahagia. Kenapa? Karena itulah cara kita mengasihi mereka, dan itulah cara kita mengasihi Allah. Dan itu menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji, dan ketika kita tahan uji dalam iman, kita punya pengharapan. Kamu kebayang nggak ketika Rasul Paulus bilang apa? Aku lebih suka dalam kelemahan. Siapa orang yang suka lemah? Tak ada. Tapi kenapa Rasul Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku? Karena dia melihat apa yang kita tidak lihat. Karena dia melihat Kristus itu dengan cara yang berbeda. Makanya teologi kemakmuran itu rusak sekali. Itu tidak benar. Gitu ya. Oke. Boleh tanya lagi nggak? Kenapa? Boleh tanya lagi? Ya, silakan. Nah, itu tadi kan ya cara adaptasinya itu gimana ya, ketika kan bukan hal yang mudah ya bagi orang untuk adaptasi dalam proses memikul salib itu. Adaptasinya gimana? Nggak mungkin harus langsung kayak itu kan, susah ya. Pasti ya. Adaptasinya gimana? Yang pertama, kamu harus jadi seperti anak kecil. Kamu harus jadi seperti bayi. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kamu ingin menghadapi semua masalah hidupmu, kamu nggak bisa melawan itu sendirian. Kamu nggak akan bisa kuat sendiri. Tapi kamu harus minta pertolongan dari Allah. Tuhan, aku harus bagaimana? Kamu tanya begitu sama Tuhan dalam doamu, dalam hubungan pribadimu dengan Allah. Kalaupun kamu bisa melakukan sesuatu, kamu jangan lakukan dulu. Kamu seolah-olah kamu nggak bisa berbuat apa-apa, agar Tuhan yang menuntun kamu melakukan apa yang Dia mau. Jadilah tenang agar kamu berdoa. Rasul Paulus berkata apa? Kamu jadilah tenang agar kamu dapat berdoa. Dalam Yesaya dikatakan apa? Berdiam diri dan tenanglah. Jadi kamu perlu tenang menghadapi semua penderitaan itu. Ketika kamu tenang, kamu bisa berdoa. Dan ketika kamu bisa berdoa, kamu bisa menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Tunggu beberapa waktu. Dia akan pasti menuntunmu kepada apa yang Dia mau. Kalau egomu masih tinggi, kamu nggak menyerahkan itu kepada Tuhan, kamu akan semakin menderita. Wah, benar. Jadi kamu harus tenang. Kamu harus tenang, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, tolong aku. Aku harus bagaimana dalam penderitaan ini? Apa maksudmu Tuhan, beritahu aku. Tuhan izinkan kita menderita, itu Dia mau melakukan sesuatu. Tuhan izinkan kita menderita, Dia sedang menyiapkan kemuliaan. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak sebanding dengan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi coba kamu berdoa, kamu tanya Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana? Kamu minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong aku agar aku bisa melalui semuanya ini. Kamu harus mengasihi Tuhan agar kamu punya iman. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Di dalam Galatia dikatakan bahwa iman itu timbul dari kasih. Kamu harus mengasihi Tuhan dengan percaya. Dan kamu gak perlu takut. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu akan takut. Karena di dalam 1 Yohanes dikatakan kalau kamu ketakutan itu muncul dari ketidaksempurnaan kasih. Jadi kalau kamu masih takut, kamu nggak mengasihi Dia. Karena kalau kamu mengasihi Dia, kamu tidak akan takut, melainkan percaya kepada apa yang sedang Dia kerjakan di balik penderitaan kamu. Di balik penderitaan Paulus, di balik penderitaan Rasul Petrus dan lain sebagainya, Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan buat mereka, bukan? Di balik penderitaan Bunda Maria, dia harus pergi ke Mesir dan lain sebagainya, tapi di dalam dirinya Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan bagi mereka. Jadi kamu jangan takut, nggak boleh takut. Kalau kamu takut, kamu nggak mengasihi Dia artinya. Jadi kamu jangan takut, kamu tetap tenang, kamu berserah, kamu berdoa, Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, tolong aku. Itu yang harus kamu lakukan. Dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kamu kepada apa yang Dia mau. Ego itu nggak boleh kuat. Itu ya. Jadi kamu harus berserah. Oke? Terima kasih saya ketemu Kak akar permasalahannya ternyata. Iya. Kalau kamu berusaha menolong dirimu, kamu nggak bisa, Johan. Iya, benar. Kamu nggak akan bisa. Kamu tahu nggak kisah Adam dan Hawa? Ketika Adam itu takut, dia berusaha melindungi dirinya. Ketika Adam itu takut, ketika Tuhan tanya di Kejadian 3, Adam, di manakah engkau? Dia ketakutan, dia takut. Karena dia takut, dia mau melindungi dirinya. Dia ambil daun pohon ara, dia tutupi kemaluannya. Karena dia tahu dia terancam. Tapi apakah Tuhan memperhitungkan usaha Adam untuk menyelamatkan dirinya itu? Enggak. Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli usahamu menyelamatkan dirimu. Tapi Tuhan lakukan apa? Tuhan ambil kulit binatang, dia tutupi dosa Adam. Artinya Tuhan mau beritahu Adam apa? Adam, usahamu gak akan bisa menolongmu. Hanya aku yang dapat menolongmu. Ini pakaian yang bagus.
Maka kalau kamu ingin berusaha menolong dirimu sendiri, kamu nggak akan bisa. Kamu minta dari Tuhan pertolongan itu. Kamu nggak akan bisa menolong dirimu sendiri. Nah, kalau kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri karena kita takut, kita licik. Jadi kita harus berserah pada Tuhan. Ya? Oke Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Ketemu baca akar permasalahannya selama ini. Ya. Semangat ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri, kamu nggak akan bisa, saudara. Silakan siapa nih? Edwin, sama siang. Ya, siang Kak Elia. Ya, mau tanya apa? Gini Kak Elia, saya kan perkenalkan, saya Edwin dari Palembang Kak Elia, agama Islam. Jadi bulan-bulan ini nih saya ini bimbang Kak Elia. Ya. Nah, setelah saya menonton video Kak Edis itu, mungkin Kak Alian tahu sama Kak Edis TV itu ya. Ya, saya teman dekat dengan beliau. Lalu? Nah, setelah saya nonton video dia, saya kan malam itu saya nonton video dia kan Kak Alian kan. Jadi kayaknya tuh hati saya ini gimana ya bilangnya kalian. Susah juga mau jelasinnya kalian ini. Jadi kemarin itu kan saya sering buat status tentang Yesus, tentang ini kan, tentang apa namanya Tuhan Yesus lah di story TikTok maupun di WA kan. Kemarin banyak sempat yang nanyain apa udah pindah agama, bahkan orang tua juga kan bilang apa kamu pindah agama. Yang jelas kalau untuk sekarang ini masih terombang ambing gitu loh kalian. Tapi apa yang dikatakan Bang Edis itu, saya ini gimana? Saya masuk, saya percaya dengan apa yang dikatakan dengan Kak Edis itu. Jadi untuk sekarang ini ya saya di sini kan lingkungan kan Islam semua kan kalian. Nah, saya ini pengen pengarahannya gitu gitu untuk lebih mendalami tentang ajaran Kristen gitu kalian. Ya. Jadi gini Pak, yang Bapak harus tahu, yang Edis TV lakukan itu adalah memberitahu Anda apa yang sebenarnya diajarkan oleh yang Anda yakini. Ya, benar. Tapi terlepas dari itu, Anda sudah paham memang itu ajaran yang tidak baik untuk Anda. Tetapi meskipun demikian, alasan Bapak memilih Kristen itu harus diperkuat. Nggak boleh karena buruknya imanmu yang sebelumnya, itu nggak cukup untuk membuat kamu datang kepada Yesus. Bapak harus mengerti mengapa Bapak datang kepada Yesus. Kalau saya tahu itu kotor, itu nggak cukup membuat saya untuk dapat pergi ke suatu tempat. Tapi Bapak harus tahu apa alasanku untuk mengimani Yesus Kristus ini. Apa alasanku untuk percaya kepada Dia. Nah, apa alasan Bapak harus percaya kepada Kristus? Itu nggak cukup karena Bapak menyadari ajaranmu selama ini salah. Memang itu banyak salahnya dan itu tidak tepat buat keselamatanmu. Karena nggak ada keselamatan di dalam imanmu yang itu nggak ada. Ya. Tetapi mengapa Bapak percaya kepada Yesus? Mengapa harus datang kepada Yesus? Bapak harus tahu alasannya. Yang pertama, yang Bapak perjuangkan, tujuan Bapak hidup di dunia ini apa sih? Apa yang Bapak cari? Bapak kerja keras cari duit. Semua manusia di dunia ini tujuannya hanya satu, Pak. Hidup. Bapak kerja keras cari duit untuk makan agar Bapak bisa hidup kan? Bapak kawin atau menikah agar Bapak punya anak meneruskan hidup kan? Bapak berusaha cari nafkah, cari rezeki itu untuk mempertahankan hidup Bapak. Jadi satu-satunya yang Bapak inginkan itu adalah hidup. Bapak ingin punya banyak uang agar bahagia, itu untuk hidup kan? Gak mungkin Bapak bahagia untuk mati, gak mungkin. Yang Bapak kejar itu selama ini hanya satu, Pak, hidup. Bapak kerja keras, cari uang apa segala macam, segalanya. Tujuan Bapak itu hanya satu, hidup. Itu yang Bapak inginkan. Yang kedua, yang paling Bapak takuti itu apa sih? Kematian. Ya benar Edis. Betul kan? Kematian kan? Jadi yang paling semua manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, yang paling ditakuti itu adalah kematian. Orang takut mati berlomba-lomba, bahkan orang bisa saling menyakiti agar dia nggak mati. Dia beli makanan, beli obat-obatan dan lain sebagainya agar dia bisa tetap hidup dan tidak mau mati. Jadi yang diinginkan manusia itu hidup, dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kematian. Nah, Bapak harus cari Tuhan yang bisa memberikan Bapak hidup dan yang telah membuktikan Dia mengalahkan kematian ini, Pak. Harus kepada Dialah Bapak menyerahkan jiwa Bapak.
Nggak boleh kepada yang lain. Kalau kepada yang lain, Bapak nggak akan peroleh itu. Jadi kalau Bapak ingin hidup dan ketakutan Bapak adalah kematian, maka datanglah kepada Tuhan yang memberikan hidup dan juga telah mengalahkan kematian. Siapakah itu? Yesus Kristus. Di dalam sejarah dunia, Yesus Kristus telah mengalahkan kematian melalui apa? Melalui kebangkitannya. Emang Bapak pikir Yesus itu mati itu bukti sebagai dia lemah? Tidak. Yesus itu mati untuk membuktikan ucapannya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tapi ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika Yesus mati, artinya apa? Dia mengizinkan dirinya mati agar dia bisa membuktikan, aku bisa keluar dari kematian itu, aku mengalahkan kematian itu. Jadi kalau Bapak takut mati, percayakanlah jiwamu kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian yang kamu takuti itu melalui kebangkitannya dalam sejarah dunia ini. Dan kalau kamu ingin hidup, percayalah kepada Yesus Kristus yang dengan dikalahkannya kematian, dia telah hidup dari mati. Makanya dikatakan dalam Wahyu, ya, saya nggak mau Bapak jadi Kristen hanya karena Bapak tahu ajaran Bapak itu jelek. Tapi harus tahu apa alasan Bapak percaya Yesus. Wahyu 1 ayat 18, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi kalau yang Bapak mau adalah hidup, dan yang paling Bapak takuti adalah kematian, berikanlah jiwamu kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan telah memberikan hidup dengan demikian. Itu satu-satunya alasan mengapa Bapak percaya kepada dia, Pak. Karena dia itu pengen Bapak hidup. Kalau di tempat Bapak yang lama, Bapak itu diciptakan untuk dimatikan, ditakdirkan untuk mati. Untuk apa kamu diciptakan untuk mati? Allah itu menciptakan kita untuk hidup. Kita lah yang membuat kita mati dengan berdosa. Nah, Allah itu nggak mau kita mati di dalam dosa. Maka Kristus, firman Allah, datang menjadi manusia agar dia bisa menanggung dosa kita, dan dengan demikian dia mengalahkan kuasa dosa, yaitu kematian itu. Dan itu hanya dalam Yesus. Ada nggak pribadi yang telah hidup dari mati dan tidak mati lagi selain Yesus dalam sejarah dunia? Tidak ada. Saking menggemparkannya kebangkitan Yesus, saking mengherankannya kebangkitan Yesus itu, maka semua muridnya rela mati demi Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir, Tuhanku telah mengalahkan kematian, untuk apa aku takut mati? Tuhanku telah menginjak-injak iblis melalui kebangkitannya, untuk apa aku takut mati? Makanya orang Kristen tuh nggak takut mati, Pak. Kenapa nggak takut mati? Tuhan kami telah mengalahkan kematian itu. Kepada dialah seharusnya Bapak menyerahkan jiwa Bapak. Karena apa? Karena dia telah menang atas ketakutan terbesar umat manusia. Karena itu kehidupan itu keinginan semua manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, tetapi dosa-dosanya menghambat dia untuk mengerti karyanya Kristus. Satu-satunya alasan manusia menolak Yesus hanya satu, kesombongan. Karena dia berpikir dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Enggak. Manusia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Jadi Bapak harus sadari itu. Bapak tidak pernah diciptakan untuk mati, Bapak diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu terhalang karena apa? Karena dosa-dosa kita. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa itu, agar pintu kepada hidup yang kekal itu terbuka kembali. Makanya dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Yesus itu disebut anak Allah, bukan berarti Allah itu beranak. Bukan berarti Allah itu punya istri lalu kawin-mengawin punya anak, bukan. Dia disebut anak Allah karena apa? Dia itu firman. Firman ini diberi gelar anak. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kak Elia, ini mau tanya sekali lagi Kak Elia. Itu kan kalau agama Islam atau umat Muslim itu kan ikut ajaran Nabi Muhammad, kata Kak Edis kemarin itu kan saya dengar kan. Nah, kalau kita kan ikut ajaran apa namanya Tuhan Yesus, atau kita ini tujuannya sama kan, kayak contohnya gini ya tuh Kak Elia ya. Islam mempercayai Nabi Muhammad kan, ajaran-ajarannya kan. Terus sebagai Kristen mempercayai ajaran-ajaran Yesus atau Tuhan Yesus yang dinamakan anak Allah tadi kan. Tapi tujuannya apakah sama, balik lagi tujuan ke Allah yang Maha Esa? Tidak. Itu gimana itu Kak? Iya. Tujuannya tidak sama. Karena apa? Teman-teman Muslim itu menyembah Allahnya negeri Mekah. Iya. Ya, karena teman-teman Muslim lahirnya dari bangsa Arab. Sedangkan Kristus dan juga Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu tidak diperkenalkan di tanah Arab, tetapi di tengah-tengah bangsa perjanjian, yaitu bangsa Israel. Jadi apakah Allahnya sama? Tidak sama.
Allahnya teman-teman Muslim sudah menakdirkan orang untuk hidup dan mati. Allahnya orang Kristen tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan. Pengajarannya juga beda. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mengutus nabi lagi setelah Yesus Kristus. Tetapi Allahnya negeri Mekah yang disembah teman-teman Muslim itu percaya kepada Nabi Muhammad yang adalah nabi terakhir. Orang Kristen dan orang Yahudi tidak percaya adanya nabi terakhir dari bangsa Arab. Jadi kalau dikatakan apa ketujuannya Allahnya sama, tidak. Allahnya berbeda. Dan Allahnya orang Kristen menunjukkan bahwa dirinya ada, menunjukkan bahwa dirinya berkuasa dengan datang ke dunia ini sebagai manusia dalam inkarnasinya. Jadi apakah Allahnya sama? Allahnya tidak sama, Allahnya berbeda. Ya, karena semuanya berbeda, sumbernya berbeda, dan juga dogmanya, ajarannya juga berbeda. Gitu, ya? Iya ya, Pak. Ya Kak Elia. Makasih banyak Kak Elia ya pengarahannya Kak Elia. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Nanti Bapak bisa chat saya untuk kalau saya mau bantu boleh saya arahkan ke mana-mana nanti. Tapi yang pasti Bapak perlu rendah hati, Bapak perlu belajar dengan sungguh-sungguh agar ketika Bapak menjadi Kristen Bapak tidak kosong. Tapi Bapak punya kasih, punya iman, dan dengan terisinya iman itu Bapak punya pengharapan akan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Iya Pak. Ya. Saya juga Kak Elia semenjak apa namanya yang jelas ikut ajaran Yesus itu, yang jelas saya menyadari juga saya jauh lebih baik. Harus begitu. Yang tadi ikut Yesus tuh harus lebih baik. Ya. Sikap, karakter, dosa-dosa kita itu harus ditinggalkan. Udah baptis atau belum ya? Belum. Ini saya kan sekarang kan masih umur 23 Kak Elia. Nah ini kan ya pokoknya saya bulan-bulan ini ya menyadari lah saya jauh lebih baik. Yang tadinya ada orang ngomongin orang gitu, saya teringat kata Tuhan Yesus itu kan pernah bilang kasihanilah musuhmu. Itu kan sempat viral, ada yang orang lagi beribadah itu di gereja mana kemarinnya, daerah mana saya lupa, itu dihancurin sama oknum-oknum agama Islam itu kan. Terus banyak itu kemarin yang baru viral ini bulan-bulan ini kan ada itu Kak Elia. Jadi dari sana saya kok merasa kok arogan. Ya ini saya nggak ngatain Islam, nggak, cuman oknum-oknumnya gitu loh. Kenapa orang oknum Islam ini kok arogan semua kan? Saya juga jarang menjumpai orang yang beragama Kristen itu merata itu orangnya baik-baik, rendah hati. Itu kan dulu saya masih sekolah juga banyak juga teman-teman orang. Memang ya mungkin dia diajarkan rendah hati atau gimana. Yang jelas semenjak kenal Yesus ini saya sering nonton di TikTok, di Google, di YouTube kan. Saya jauh lebih baik lah dari sebelumnya gitu kalian. Ya. Oke, tetap semangat Pak. Nanti belajar yang lebih dalam biar Bapak ngerti mengapa aku ke Kristus. Karena pengajaran Kristen itu masih lebih dalam yang harus Bapak gali agar Bapak mengerti bahwa memang hanya dialah jawaban hidup manusia. Gitu ya. Iya, baik. Ini saya follow akunnya kalian. Oke, ya, Tuhan berkati ya Pak ya. Nanti kita follow up. Ya, God bless. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau percaya kepada Kristus nggak cukup karena menyadari ajaran lama kita buruk, itu nggak cukup. Jangan nanti jadi Kristen lebih ngerti agama lain daripada Kristen itu sendiri, nggak boleh. Harus ngerti dasar Kristen, harus ngerti mengapa kamu percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus di dalam kesungguhan iman, kita nggak bisa jadi Kristen.